Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suci dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 atau kelompok sediaan setengah padat akan menjelaskan tentang formula, preformulasi, cara pembuatan, dan evaluasi sediaan dalam pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma santoriza rox. Sebelum masuk pada presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Anissa Rizky Rodinda, Nicholas Yonatan Satria Adi, Niken Hataning Tias, Okta Mediawati, dan Rita Kumalasari. Baik, untuk yang pertama, masuk pada formula pada pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma santoriza rox. Mengingat bahan-bahan baku dan peralatan yang ada serta keterbatasan waktu, sedangkan suatu produk kosmetika harus segera diproduksi untuk mengejar musim, tren, fashion, dan lain-lain, maka kita harus pandai memilih formulasi agar kosmetika itu dapat segera diproduksi dan dapat memenuhi maksud tertentu. Tahapan formulasi terdiri dari yang pertama ada input konsep, kajian pustaka, permintaan pasar, percobaan di lab. Ada uji klinis sediaan atau uji aplikasi, uji keamanan formula dan bahan baku atau iritasi formula atau bahan baku. Yang terakhir ada uji stabilitas skala lab. Sebagai contoh dalam pembuatan salep jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma santoriza rox. Rancangan formulanya terdiri dari yang pertama ada ekstrak rimpang temulawak sebanyak 7,6%, yang kedua ada PEG 4000 sebanyak 36,89%, yang ketiga ada PEG 400 sebanyak 55,33%, yang keempat ada Nipagin sebanyak 0,18%, yang kelima Oleum Citri Quantum Satis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Okta Mediawati. Melanjutkan dari yang sebelumnya, yang kedua adalah preformulasi pada pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak Curcuma santoriza. Dalam preformulasi terdapat sifat fisik dan sifat kimia dari masing-masing formula. Yang pertama ada ekstrak rimpang temulawak. Sifat fisik dari ekstrak rimpang temulawak berwarna coklat atau kuning tua, memiliki aroma khas dan sedikit pahit, larut dalam air dan etanol, berat jenis berkisar antara 1,15 sampai 1,20 gram per mili, titik leleh berkisar antara 110 sampai 130 derajat Celcius. Sifat kimia, kandungan kimia utama dari ekstrak rimpang temulawak adalah kurkuminoid seperti kurkumin, demektoksik, kurkumin, dan bisdemet kurkumin. Selain itu, juga kandungan minyak asterinya dengan kandungan utama 1,8 sineol, kamfen, dan aterpinol. Ekstrak temulawak memiliki aktivitas anti-inflamasi, antioksidan, anti kanker. Ekstrak temulawak juga dapat meningkatkan produksi empedu, memperbaiki fungsi hati, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua ada PEG 4000. Sifat fisik dari PEG 4000 yaitu berbentuk serbuk putih atau kristal yang larut dalam air. Berat jenis sekitar 1,139 per mili. Kelarutan dalam air sekitar 60-70% pada suhu kamar. Titik leleh 56-63 derajat Celcius. Kelarutan dalam berbagai pelarut organik tergantung pada suhu dan keberadaan gugus hidroksilnya. Sifat kimia dari PEG 4000, berat molekul sekitar 3.500 sampai 4.500 gram per mol. Mempunyai sifat hidrofilik karena adanya gugus hidroksil pada strukturnya. Dapat membentuk
kompleks dengan berbagai senyawa seperti obat-obatan atau protein, stabil secara kimiawi dan tidak mudah terdegradasi, tidak berbau, tidak beracun, dan tidak mengiritasi kulit atau mata. Yang ketiga ada PEG 400. Sifat fisik dari PEG 400 yaitu berbentuk cair, jernih, tidak berwarna atau kuning pucat. Berat jenis sekitar 1,128 gram per mili pada suhu kamar. Kelarutan dalam air dan cenderung melarutkan bahan-bahan lain yang bersifat hidrofilik. Kelarutan dalam pelarut organik seperti etanol dan aseton umumnya rendah. Titik didih sekitar 314 sampai 300 derajat Celcius. Sifat kimia dari PEG 400 yaitu senyawa polimer dengan berat molekul sekitar 380 sampai 420 gram per mol. Tidak mudah tergradasi, mempunyai sifat hidrofilik karena adanya gugus hidroksil pada strukturnya. Dapat membentuk kompleks dengan berbagai senyawa seperti obat-obatan dan protein. Tidak berbau, tidak beracun, tidak mengiritasi kulit atau mata. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nicholas Yonathan Satria Adi. Melanjutkan dari yang sebelumnya mengenai preformulasi sifat fisik dan kimia dari formula yang dibuat. Yang keempat ada nibagin. Sifat fisik dari nibagin yang pertama yaitu berbentuk kristal putih dengan bau yang lemah. Yang kedua berat jenis sekitar 1,5 gram per cm kubik. Yang ketiga titik leleh sekitar 125 sampai dengan 128 derajat Celcius. Dan yang keempat kelarutan dalam air dan etanol relatif baik. Sedangkan sifat kimia dari nibagin yaitu termasuk dalam senyawa paraben yang terdiri dari beberapa senyawa turunan asam p-hydroxybenzoat, lalu bersifat antimikroba dan digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam produk kosmetik. Lalu yang ketiga dapat berinteraksi dengan senyawa lain yang terkandung dalam produk kosmetik dan membentuk senyawa kompleks, stabil secara kimiawi dan tidak mudah terdegradasi oleh panas atau cahaya. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada oleum citri atau minyak esensial yang diekstrak dari kulit buah jeruk. Sifat fisiknya yaitu yang pertama berbentuk cairan, tidak berwarna atau kuning muda dengan aroma yang khas dari jeruk. Lalu titik didihnya sekitar 175 sampai dengan 176 derajat Celcius. Lalu yang ketiga kelarutan dalam air relatif rendah, tetapi kelarutan dalam pelarut organik seperti etanol, aseton, dan eter relatif baik. Selanjutnya berat jenis berkisar antara 0,843 sampai dengan 0,856 gram per mili pada suhu kamar. Sedangkan sifat kimianya yaitu bersifat antimikroba dan anti jamur. Selanjutnya terdiri dari berbagai senyawa kimia seperti limon, lalu alpha-pinen, sabin, migren, dan beta-pinen. Yang keempat dapat membentuk senyawa kompleks dengan berbagai senyawa lainnya seperti gula, protein, dan asam amino. Lalu cara pembuatannya yaitu dalam pembuatan salep jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau kurkuma xanthorrhaziza syrup. Cara pembuatannya sebagai berikut. Ekstrak rimpang temulawak dibuat dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 95%. Salep dibuat dengan cara melarutkan nibagin dengan PEG 400 kemudian dilebur PEG 4000 dan dicampur PEG 400 dengan nibagin di atas tangas air. Aduk sampai dingin, kemudian tambahkan ekstrak rimpang temulawak ke dalam campuran basis tersebut. Lalu diaduk sampai homogen. Setelah homogen, tambahkan oleum citri sedikit demi sedikit dalam campuran tersebut. Kemudian dilakukan pengujian salep. Pengujian salep ini meliputi uji organolepis, lalu uji homogenitas, lalu pengukuran pH, uji daya sebar, uji kemampuan proteksi, uji daya serap air, lalu uji daya lekat, dan uji ukuran partikel.
yang dilakukan dengan mengambil sejumlah salep, kemudian diletakkan pada bagian atas kaca objek, kemudian diratakan dengan bantuan kaca objek lainnya, dan diamati di bawah mikroskop menggunakan salep pembanding slimming gel Mustika Ratu. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Rita Kumalasari. Terima kasih. Melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu yang keempat, evaluasi sediaan pada pembuatan salep anti jerawat ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma centuriza Rox. Jadi evaluasi sediaannya untuk membuat sediaan salep anti jerawat ini, yaitu bahan aktif yang dipilih yaitu rimpang temulawak. Rimpang temulawak digunakan sebagai bahan aktif ekstrak dengan menggunakan metode maserasi. Basis salep yang digunakan dalam penelitian ini adalah basis salep larut air, yaitu campuran 40% PEG 4000 dengan 60% PEG 400. Basis salep tersebut dipilih karena tidak mengandung bahan yang berlemak, sehingga baik untuk sediaan anti jerawat. Bahan yang berlemak dapat memicu produksi minyak yang berlebih pada wajah, sehingga dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Selain itu, digunakan juga nipagin sebagai pengawet untuk menjaga ketahanan sediaan. Kemudian ada oleum citri ditambahkan untuk memperbaiki bau dari salep ekstrak rimpang temulawak. Penambahan parfum dalam sediaan anti jerawat akan menimbulkan iritasi pada kulit. Maka, oleum citri dipilih untuk memperbaiki bau dari salep ekstrak rimpang temulawak. Karena selain tidak mengiritasi kulit, oleum citri juga berkhasiat sebagai untuk jerawat. Secara organoleptis, terlihat bentuk sediaan setengah padat, warna sediaan kuning kecoklatan karena warna alami dari rimpang temulawak. Sedangkan bau sediaan berbau khas temulawak. Kemudian dari hasil uji homogenitas menunjukkan susunan yang homogen pada bagian tengah, atas, dan bawah sediaan terdapat penyebaran partikel secara merata. Kemudian adapun syarat sediaan yang baik yaitu homogen. Sediaan yang homogen akan memberikan hasil yang baik karena bahan obat terdispersi dalam bahan dasarnya secara merata, sehingga dalam setiap bahan sediaan mengandung bahan obat yang jumlahnya sama. Jika bahan obat tidak terdispersi dalam bahan dasarnya, maka obat tersebut tidak akan mencapai efek terapi yang diinginkan. Kemudian berdasarkan hasil pengujian diketahui pH sediaannya 5. pH tersebut memenuhi persyaratan pH sediaan topikal yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Kulitnya normal memiliki pH antara 4,5 sampai 6,5 sehingga sediaan topikal harus memiliki pH yang sama dengan pH normal kulit tersebut. Sediaan topikal yang ideal adalah tidak mengiritasi kulit. Kemungkinan iritasi kulit akan sangat besar apabila sediaan terlalu asam atau terlalu basah. Kemudian hasil uji daya sebar pada sediaan ini yaitu menunjukkan diameter penyebaran salep setelah ditutupi dengan kaca adalah 5,3 cm. Setelah diberi beban 300 gram, diameter tetap 5,3 cm. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu 5-7 cm, sehingga berdasarkan hasil uji daya sebar pada sediaan tersebut dapat dikatakan bahwa sediaan sudah memenuhi syarat daya sebar yang baik. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung dengan cepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Rizky Rodinda. Melanjutkan dari yang sebelumnya, hasil pengujian kemampuan proteksi menunjukkan noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak. Noda merah terbentuk kurang dari 1 menit setelah penambahan larutan KOH, sedangkan pada basis salep yang tidak menimbulkan reaksi noda merah selama lebih dari 10 menit, basis salep yang baik dapat melindungi kulit dari pengaruh luar seperti asam basa, debu, dan sinar matahari pada waktu pengobatan. Ditandai dengan tidak terbentuknya noda merah setelah penambahan KOH. Berdasarkan hasil uji, dapat dikatakan basis salep yang digunakan memenuhi syarat uji daya proteksi, sedangkan terbentuknya noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak dikarenakan zat aktif dari salep yang bereaksi dengan KOH.
Pengujian daya serap air menunjukkan daya penyerapan air sediaan salep adalah 160%. Basis yang digunakan dalam penelitian merupakan basis larut air, sehingga daya serap air sediaan baik basis larut air dapat bercampur atau larut dengan air. Hasil uji daya lekat salep menunjukkan kemampuan melekat salep adalah 23 detik atau sekitar 0,8 menit. Adapun syarat waktu daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, sediaan ini sudah memenuhi syarat daya lekat. Salep dikatakan baik jika daya lekatnya itu besar pada tempat yang diobati, misalnya pada kulit. Karena obat tidak mudah lepas, sehingga dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Pengujian ukuran partikel dilakukan dengan membandingkan ukuran partikel salep ekstrak rimpang temulawak dan salep pembanding yang sudah beredar di pasaran. Sebagai salep pembanding digunakan slimming gel Mustika Ratu. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat ukuran partikel pada salep pembanding lebih kecil daripada salep ekstrak rimpang temulawak. Salep pembanding yang digunakan merupakan sediaan salep yang bahan obatnya terabsorpsi sampai ke lapisan kulit bagian dalam. Oleh karena itu, ukuran partikelnya harus lebih kecil agar dapat terabsorpsi. Semakin kecil ukuran partikel suatu zat dalam sediaan salep, maka semakin cepat bahan obat masuk atau terabsorpsi dalam kulit, sehingga dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, salep ekstrak rimpang temulawak memiliki daya sebar dan daya lekat baik. Salep ekstrak rimpang temulawak juga memiliki pH sesuai dengan pH normal kulit, sehingga tidak mengiritasi kulit. Ukuran partikel salep pembanding yang digunakan merupakan salep yang bahan obatnya terabsorpsi ke lapisan kulit paling dalam, sedangkan salep ekstrak rimpang temulawak efeknya hanya di permukaan kulit. Basis salep juga sangat mempengaruhi kualitas suatu kesediaan. Basis salep yang digunakan dalam penelitian ini merupakan basis salep larut air yang memiliki daya serap air yang baik. Basis larut air juga memiliki daya proteksi yang baik terhadap kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon untuk diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.